Selain itu, Sandy Walsh bersama Shane Patinama sangat bahagia dan gembira sekali dalam perjalanannya. Emil Audero satu-satunya kiper timnas yang bermain di luar yang masih baik-baik saja kondisinya. Jai Itzes disambut hangat pelatih di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Skuad timnas Indonesia sudah berdatangan di Surabaya. Ada Bang Jai, ada Eliano Rendes, ada Kevin Dick, ada Sandy Walsh, ada Shane Patinama ya, termasuk yang akan segera ambil sumpah di Jakarta, Miliano Jonathan ya. Jadi saat ini mereka lagi penerbangan ya menuju ke Jakarta. Mungkin setelah ke Jakarta baru ke Surabaya untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Jadi kita saksikan bersama aja ya. Bangkok bersama Shane Patinama. I said it correct. Jai Itzes disambut hangat pelatih di Surabaya. Miliano Jonathans, Justin Hubner, Sandy Walsh, Ragnaro Ratmangoen, Shane Patinama dalam perjalanan ke Surabaya. Jai Itzes nampaknya sudah tiba duluan dari teman-temannya di Surabaya. Jai disambut hangat pelatih dan asisten pelatih dengan hangat. Jai sangat antusias untuk pertandingan melawan Lebanon dan Cina Taipei. Terlihat ia langsung memprioritaskan timnas Indonesia setelah ia melakukan debutnya di klub barunya Sassuolo Calcio. Jai juga mengatakan di media sosial timnas Indonesia bahwa ia sudah ada di Surabaya dan ia sangat ingin bertemu dengan fans Garuda. Selain itu, Sandy Walsh bersama Shane Patinama sangat bahagia dan gembira sekali dalam perjalanannya, lantaran mereka berdua bisa terbang bareng dari Bangkok menuju Surabaya. Terlihat Sandy dan Shane memang sangat kompak sejak mereka masuk timnas Indonesia. Kebersamaan keduanya semakin erat setelah mereka berdua berada di Liga Thailand dan di klub yang sama yaitu Buriram United. Sandy Walsh juga menyampaikan terima kasih banyak kepada fansnya yang setia mendukungnya dalam dunia sepak bola. Sandy juga sangat bangga lantaran dalam debutnya bersama Buriram United ia menciptakan 1 gol. Ada juga Miliano Jonathans yang sudah terbang langsung dari Belanda bersama keluarga besarnya. Kedatangan Miliano ke Indonesia tentu saja untuk melakukan proses naturalisasi. Nampaknya keluarga Miliano, terutama sang ayah sangat senang dan bahagia putranya memilih membela timnas Indonesia. Penyerang FC Utrecht itu, Miliano Jonathans, dipastikan akan menjalani sumpah dan janji setia kewarganegaraan Indonesia pada hari Kamis di Jakarta tanggal 4 September 2025. Dengan demikian, Miliano disumpah pada 1 hari sebelum pertandingan Indonesia melawan Cina Taipei. Miliano Jonathans kemungkinan baru akan bisa membela timnas Indonesia pada laga kontra Lebanon di tanggal 8 September. Semoga dengan kehadiran Milano, diharapkan bisa menggantikan peran Oli Romeni yang mengalami cedera panjang. Semoga Milano Jonathans bisa menciptakan gol
untuk kemenangan timnas Indonesia. Pemain Abroa terbang ke Surabaya. Jai Idzes, Kevin Dix, Ragnar Oratmangoen, Joey Plupesi terbang bareng. Beberapa pemain Abroa Timnas Indonesia telah terbang menuju Surabaya. Terpantau Joey Plupesi dan Ragnar Oratmangoen terbang bersama menuju Surabaya. Terlihat Joey dan Ragnar sangat bahagia dan menikmati momen mereka untuk pulang ke Indonesia. Apalagi Ragnar dan Oratmangoen sebelumnya pernah membela satu klub yang sama. Oleh karena itu, kedekatan mereka semakin erat setelah resmi menjadi warga negara Indonesia. Setelah Ragnar cedera yang panjang, ia akhirnya akan bergabung bersama timnas Indonesia. Terpantau Ragnar juga sudah ikut bermain di klubnya setelah satu musim mengalami pemulihan. Ada juga Kevin Dix, sudah terbang langsung dari Jerman. Ia pun membagikan kondisi keadaannya yang baik-baik saja, yang saat ini berada di dalam pesawat. Terlihat Kevin Dix juga sangat antusias dan gembira, akhirnya bisa kembali ke Indonesia untuk membela timnas. Ada juga Emil Audero yang sudah terbang dari Italia menuju Surabaya. Nampak Emil juga sangat antusias mengikuti laga persahabatan ini. Apalagi mengingat Emil Audero satu-satunya kiper timnas yang bermain di luar yang masih baik-baik saja kondisinya. Selain itu, ada juga Jai Idzes, juga sudah terbang langsung dari Italia menuju Indonesia. Jai Idzes membagikan sendiri di media sosial pribadinya bahwa posisinya sudah berada di dalam pesawat. Kapten timnas Indonesia ini ternyata mengetahui kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Jai Idzes pun mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga diri masing-masing lewat media sosial pribadinya. Ungkapan dukungan dan keprihatinan pemain timnas lainnya ada juga dari Oli Romeni yang mengajak masyarakat berhati-hati dan menjaga diri baik-baik di sana. Memang Oli Romeni tidak ikut dalam pemanggilan timnas, lantaran ia masih dalam proses pemulihan cederanya. Dalam laga pertandingan Indonesia melawan Cina Taipei dan Lebanon, kemungkinan besar akan dilaksanakan tanpa penonton. Lantaran pihak PSSI telah meminta supporter yang sudah membeli tiket untuk mengisi data pengembalian tiket yang sudah dibeli masyarakat dalam laga Indonesia versus Cina Taipei dan Indonesia versus Lebanon. Terima kasih pemain timnas Indonesia yang sudah berjuang dan datang untuk membela Indonesia di tengah kondisi negara kita yang tidak baik-baik saja. Semoga kalian tetap bangga pada Indonesia dan membawa Indonesia ke Piala Dunia. Very proud for my family, for myself. Waited so long, so it's finally done. And you, Finally done. okay, Mauro, and you ready play in round for World Cup? Yeah, of course. We see first play senior training, and then we see what's gonna happen. Okay, good luck, Mauro. Thank you, Bang Menteri. Berita bagus untuk timnas Indonesia, di mana salah satu pemain keturunan
yaitu Mauro Zijlstra, resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Setelah melangsungkan pengucapan sumpah setia di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag, Belanda pada hari Jumat 29 Agustus 2025. Sumpah WNI berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Mauro nampaknya sangat bahagia dan bangga bisa menjadi WNI yang akan membela timnas Indonesia. Dalam wawancaranya, Mauro mengatakan bahwa ia siap membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Dengan kedatangan Mauro, tentu mempertajam lini serang timnas Indonesia. Apalagi saat ini penyerang timnas Indonesia dilanda cedera. Di mana sebelumnya Ragnar Oratmangoen yang tidak bisa ikut membela timnas Indonesia melawan Jepang dan Bahrain membuat lini serang kita tumpul. Dan Indonesia hanya mampu mencetak 1 gol dalam laga itu. Apalagi saat ini Ula Romeni dilanda cedera. Bahkan ia belum bermain di klubnya, lantaran harus menjalani proses pemulihan cederanya. Dengan cederanya 2 penyerang utama timnas Indonesia, tentu ini menjadi kerugian besar untuk kita dalam menghadapi putaran keempat Piala Dunia. Kedatangan Mauro dan Milano Jonathans tentu sangat menguntungkan timnas Indonesia yang akan mempertajam lini serang timnas dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia ronde 4. Kedatangan Mauro tentu akan menggeser posisi beberapa pemain, seperti Egy Maulana Fikri dan Ramadan Sananta. Inilah sederet potensi dan kelebihan Mauro di lapangan. Mauro Zijlstra bisa dimainkan di beberapa posisi menyerang seperti 1. Penyerang kiri. Posisi favoritnya, suka menusuk dari sisi kiri ke dalam, lalu melepaskan tembakan dengan kaki kanan. 2. Sebagai penyerang tengah. Bisa jadi penyerang murni, karena punya finishing bagus. 3. Penyerang kedua. Kadang dimainkan sedikit di belakang penyerang utama, mencari ruang di antara lini tengah dan belakang lawan. Gaya bermain Mauro Zijlstra. Dribbling cepat. Mauro sering menerima bola di sisi sayap, lalu langsung melakukan sprint melewati bek. Mauro termasuk pemain muda yang punya naluri gol tinggi, finishingnya kuat, baik kaki kanan maupun kiri. Mauro punya stabilitas tinggi, tidak statis di satu area, sering berpindah posisi untuk mencari ruang kosong di belakang bek lawan. Mauro terbiasa di Liga Belanda dengan pressing cepat, jadi cocok untuk sistem timnas Indonesia yang menuntut intensitas tinggi. Dengan kedatangan Mauro di timnas, kemungkinan besar ia akan melakukan debutnya dalam agenda FIFA Matchday September 2025, di mana Mauro akan diturunkan melawan China Taipei dan Lebanon di bulan September ini. Selamat datang Mauro Zijlstra di timnas Indonesia. Semoga kamu bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Very proud for my family, for myself. Waited so long, so it's finally done. And you, Finally done. okay, Mauro, and you ready play in round 4 World Cup? Yeah, of course. We see first play senior training, and then we see what's gonna happen. Okay, good luck, Mauro. Thank you, Pak Menteri. And this, I want you. Yes. Wow. Oh, spesial ya.
Besar. Oh. Bagaimana harapan Pak Menteri setelah Mauro dan 3 tim dari perempuan untuk jadi WNI? Pokoknya kita berharap dengan Mauro diambil sumpah hari ini, beliau sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap membela timnas Indonesia. Kita berharap bahwa dengan kehadiran Mauro dan yang lainnya itu bisa membawa Indonesia, impian kita seluruh rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Itu yang paling penting. Okay. For Mauro, how about your feel after you get Indonesian citizenship? Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.